Istri anggota polisi korban penembakan Arena di Lampung meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus penembakan. Indonesia wajib menang saat menjamu Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selamat malam pemirsa, seorang warga Karanganyar meninggal dunia usai tertimpa pohon di Plaza Alun-Alun, Kabupaten Karanganyar. Hujan disertai angin kencang mengakibatkan pohon trembes di plaza dan sejumlah pohon lainnya tumbang. Bersama saya Aulia Wardani, inilah News Malam selengkapnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku bekerja sama dengan TNI dalam pengusutan kematian polisi di Waikanan, Lampung. Ketiga polisi tersebut diduga tewas karena ditembak oleh TNI. Soal proses investigasi, Pak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan proses pemeriksaan pengusutan kematian 3 polisi ditembak dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan, Lampung saat ini masih berlangsung. Kapolri mengatakan bekerja sama dengan TNI untuk mengusut penembakan 3 anggota polisi tersebut. Proses sudah berjalan, dari kepolisian maupun dari Gading saat ini sedang terus berproses. Ya, saya kira nanti akan menjelaskan secara teknis dari Lampung ya. 3 personel Polri, yakni AKP Anumerta Lusianto, Kapolsek Negara Batin, dan 2 anak buahnya Aibda Anumerta Petrus Aprianto dan Bribtu Anumerta M. Galib, tewas saat gerebek arena judi sabung ayam. Mereka diduga tewas ditembak personel TNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto, satu dari 3 anggota Polsek Negara Batin yang menjadi korban saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung, meminta Presiden, DPR, dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus penembakan dan meminta dilakukan peradilan militer secara terbuka. Pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan saksikan seluruh masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial. Dan saya memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian harapan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Penerangan Kodam II Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, menerima teror dari orang tak dikenal pasca memberikan informasi perkembangan kasus penembakan 3 polisi ke media. Teror tersebut diduga bentuk kekecewaan oknum yang tidak suka atas pernyataannya di media. Kepala Penerangan Kodam II Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, menerima teror dari orang yang tidak dikenal. Teror yang diterima berupa spam chat di aplikasi WhatsApp yang ditujukan ke Kapendam II Sriwijaya, diduga dikendalikan secara otomatis. Teror tersebut diduga kekecewaan salah satu oknum yang merasa tidak suka saat dirinya memberikan statement di media dugaan adanya aliran uang judi ke polisi terkait tewasnya 3 anggota kepolisian.
Temuan adanya dugaan bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam tersebut didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Merespon hal tersebut, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menegaskan, isu adanya dugaan setoran judi sabung ayam terhadap aparat penegak hukum di Polsek dan Koramil Negara Patin Waikanan Lampung perlu adanya pembuktian yang jelas agar tidak menjadi fitnah. Meski demikian, Helmi Santika menegaskan pihaknya berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti adanya aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Diawali dari media sosial yang menyatakan bahwa ada chat atau percakapan antara almarhum Kapolsek dengan Peroku Lubis. Nah, buat kami ini harus dibuktikan datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Walaupun menurut saya, kalaupun itu ada, tidak boleh mengaburkan peristiwa yang sebenarnya terjadi, hilangnya 3 nyawa. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Itu ya tidak boleh. Nah, kemudian kalau memang ada, datanya ada, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti. Menurut Kapolda Lampung, isu yang berkembang ini tidak boleh mengaburkan peristiwa tragis yang merenggut 3 nyawa anggota Polri yang saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan investigasi. Dari Waikanan Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, setelah paket potongan kepala babi, kantor redaksi Tempo kembali mendapatkan kiriman kedua berupa kotak berisi bangkai tikus. Kiriman paket teror ini dilakukan oleh orang tak dikenal. Oke, itu dalam itu. Kantor redaksi Tempo kembali diteror. Sebuah paket berisi bangkai tikus dilempar oleh orang tak dikenal melalui gang yang berada di samping kantor redaksi Tempo di kawasan Palmerah, Jakarta. Paket teror ini pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan redaksi Tempo yang menemukan kardus mencurigakan terbungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah pada Sabtu pagi. Saat dibuka, kardus berisi 6 ekor tikus yang kepalanya telah dipenggal. Menurut saksi, bungkusan ini dilempar oleh orang tak dikenal sekitar pukul 2 dini hari. Hari ini kebetulan siang tadi datang tim dari Bareskrim yang memfollow up laporan kami pada kemarin ya, hari sebelumnya kami lapor ke Bareskrim untuk teror pengiriman kepala babi. Nah, hari ini tim Bareskrim datang dan sekalian aja kami sampaikan bahwa hari ini juga ada kiriman teror lagi, yaitu kardus berisi kepala tikus yang dipenggal kepalanya, yang dari hasil penelusuran kami paket itu dilemparkan dari samping gedung. Dan sudah kita lihat berdasarkan kamera pengaman di sini, barang dilemparkan pada pukul 2 dini hari. 2 dini hari sempat mengenai mobil yang ada di parkir di belakang. Buka lampu nggak? Buka nggak? Buka. Apa ya? Sebelumnya pada tanggal 19 Maret lalu, kantor redaksi Tempo juga menerima paket teror berisi kepala babi tanpa telinga. Paket tersebut dikirim oleh kurir yang memakai atribut aplikasi jasa pengiriman dan ditujukan kepada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana atau Cica. Apa bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Serius? Bener kan? Iya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Usai melaksanakan buka puasa bersama di Masjid Raya Medan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespon terkait pengiriman paket berupa kepala babi dan 6 bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo. Sigit menyebut dirinya telah memerintahkan Kabareskrim untuk menyelidiki kasus ini agar terungkap.
peristiwa di media Tempo, saya sudah perintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Dan saya kira kita semua tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa menindaklanjuti. Satu keluarga meninggal dunia setelah mobil minibus yang mereka tumpangi ditabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu. Ayu Semalam akan segera kembali.